Bismillah, Rasulillah, teman-teman Indonesia Tanpa Riba dimanapun berada. Jadi pada kesempatan ini di akhir atau penghujung November 2024, ya, sebagai sebuah penandaan, kalau bicara riba crisis center itu mungkin saya mengacu kepada kegiatan kita di 2013, ya, pada saat itu tanggal 3 Desember itu di Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah. Pada saat itu kita mengumpulkan dukungan Indonesia Tanpa Riba, ya, dari para pengusaha muslim. Saya kira itu bisa menjadi sebuah tonggak hadirnya riba crisis center di tengah masyarakat sebagai bentuk upaya serius dan berkelanjutan, ya, membangun solusi riba gitu, ya, sehingga menjawab apa yang menjadi syariat kita tegaskan bahwa riba itu haram dan harus ditinggalkan. Dan dengan sendirinya dengan hari ini kita menghadapi riba dalam bentuk kelembagaan dan sangat masif, ya, tentu dibutuhkan solusi yang saya kira juga melembaga gitu, ya. Jadi Desember tanggal 3 nanti di 2024 maka masuk di tahun ke-11, dan kami, ya, kenapa dulu menyebut diri sebagai crisis center gitu, ya, karena memang pada saat itu belum ada solusi yang bisa kita tunjukkan, ya. Kami pun masih kebingungan apa yang menjadi sumber daya yang kita bisa langsung kemas dan kita sajikan sebagai solusi itu, ya. Tetapi sekarang sudah berbeda. Hari ini kita sudah hadir dalam bentuk, ya, pengalaman yang panjang gitu, ya, 11 tahun begitu. Kemudian kita pun sudah mengenali apa yang menjadi pokok persoalannya, dan kita pun sudah membuat pola-pola yang menjadi solusinya. Ya, kalau secara umum cuma ada dua saja kalau kita bicara Indonesia Tanpa Riba. Yang pertama adalah mereka yang sudah telanjur, dan yang kedua adalah mereka yang punya kebutuhan. Nah, kepada yang sudah telanjur itu kita punya lembaga bantuan hukum, karena kita memang perlu melakukan pembelaan. Ya, kalau secara perangkat undang-undang peraturan kita sudah punya, ya, payung hukum berkenaan dengan hak konstitusional tidak bayar riba. Ya, ingat itu, kita punya hak konstitusional untuk tidak bayar riba. Hanya saja bagian itu tidak ada yang membela dan melakukan, ya, tidak ada yang membela dan ikut membela, ya. Jadi melakukan pembelaan, kemudian ada juga pihak yang ikut membela. Nah, sekarang sudah ada lembaga bantuan hukumnya. Buat teman-teman yang sudah telanjur, kita punya yang namanya AMR. AMR itu artinya perintah. Apa perintahnya? Ya, diantara yang kita juga menjadikan itu sebagai singkatan yaitu advokasi melepas riba, yamhaqullahu riba, ya. Jadi tinggalkan riba, ya. Jadi itulah sebuah perintah dan satu bentuk solusi yang belum bisa dipahami karena belum ada, ya, satu bentuk ya, sebutlah apa namanya, program yang bisa langsung bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah telanjur tadi. Nah, sekarang dengan AMR itu atau advokasi melepas riba itu, teman-teman yang sudah terlanjur tinggal mengisikan formulir bantuan hukum, lalu kemudian kami proses, ya, dan teman-teman kemudian akan menyelesaikan bayar hutang pokoknya saja, dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2016, artinya sudah masuk tahun ke-8, dan itu sangat efektif, ya, karena sekali lagi pendekatan hukum ini yang kita butuhkan karena kita punya hak konstitusional, ya. Jadi kita akan melakukan pembelaan secara hukum, dan hari ini kemudian kita juga mengemas keberlanjutan solusi ini dengan cara merekrut, membeasiswakan teman-teman untuk menjadi advokat, sehingga akan memperbanyak SDM yang kita butuhkan, karena ini memang dibutuhkan SDM advokat untuk membantu yang sudah, katakanlah tadi, yang telanjur itu. Kemudian yang kedua buat yang punya kebutuhan gitu, ya. Jadi yang punya kebutuhan ini, ya, saya kira solusinya memang hanya satu-satunya, kuatin sabar atau kuatkan ta'awun. Nah, dalam konteks ta'awun itulah kemudian misalkan kita membuat namanya hunian ta'awun. Kita membuat program-program yang, ya, mendekatkan setiap orang supaya lebih apa namanya, peka terhadap persatuan kaum muslimin gitu, ya, supaya bisa secara refleks, ya, menjalankan fungsi kebersamaan berjamaahnya gitu, ya, karena penyelesaiannya ada di sana, ya. Kita juga membuat namanya tata ketat, ya. Tata itu kependekan dari tauhid, amanah, ta'awun, ya. Jadi 3 materi utama ini selalu kita, ya, kuatkan karena memang 3 hal ini yang kita butuhkan. Lalu ketat adalah kerabat, tetangga, teman. Jadi orientasi penerapannya ada pada yang paling utama adalah kerabat, ya, kemudian tetangga dan teman. Jadi klaster yang paling dekat dengan kita. Dan ini semua yang tadi saya katakan punya kebutuhan itu kita polakan seperti ini terus. Ya, kita hanya butuh istiqomah saja. Secara konsisten kita akan
ya melahirkan banyak portofolio. Mudah-mudahan yang punya kebutuhan ini pada akhirnya nanti bisa terjawab dengan adanya satu bentuk lembaga, ya sementara ini kita sebut sebagai lembaga distribusi harta, ya. Dan semua hal tadi kita kemas ya sebagai sensor, ya. Sensor itu adalah sentra solusi riba, dan dengan sendiri akan menandai pada 3 Desember 2024 nanti, di tahun ke-11 riba crisis center, kita akan tutup crisis center. Sudah tidak diperlukan crisis center karena kita sudah memahami persoalan dan sudah memiliki bentuk solusinya. Maka hadirlah sensor, ya, sebagai bentuk sentra solusi riba. Kita akan perbanyak portofolio penyelesaian, portofolio dari kegiatan yang pada akhirnya memberikan support atau dukungan terhadap teman-teman yang sudah mau bertobat dan memang mau meninggalkan riba, ya, sehingga kita semua bisa selamat dari ancaman Allah Ta'ala terhadap para pelaku riba itu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan upaya ini bisa mendapatkan dukungan seluas-luasnya. Kami berharap para pihak yang punya kepentingan di situ dan merasa memang aware terhadap ini bisa bersama-sama kita berdiskusi, karena kita butuh persatuan. Dan apa yang kita lakukan selama 11 tahun ini sudah ada bentuk pola-pola yang sangat jelas. Ayo kita ujikan. Kami siap untuk menyampaikan apa yang menjadi tesisnya supaya kita semua pada akhirnya bisa betul-betul fokus pada, ya, sinergi dari sumber-sumber daya yang kita punya supaya semakin banyak lagi, ya, solusi-solusi riba itu. Sensor atau sentra solusi riba memang membutuhkan, ya, sensor juga terhadap orang-orang yang ada untuk bersama-sama di dalamnya, ya. Sensor itu diantaranya adalah, ya, tinggalkan prasangka, karena itu adalah awal mula dari bencana riba imaterial yang pada akhirnya membuat kita tercerai-berai, ya. Jadi kalaupun pada akhirnya memang tidak ada kedekatan dan kita memang tidak bisa bersama-sama, ya, tidak bersama pun bukan berarti kita bermusuhan, kan, ya. Tetapi kalau memang secara individu kita tidak bersatu, mudah-mudahan nanti secara lembaganya itu bisa kita lakukan, karena memang doktrinnya memang harus bersatu, entah itu sebagai individu ataupun sebagai kelembagaannya, ya. Itu saja, ya, untuk menandai 3 Desember 2024. Mudah-mudahan sentra solusi riba ini akan semakin memperbanyak portofolionya dan akhirnya bisa menjawab persoalan riba, ya, sebagai sebuah masalah akhir zaman, ya. Allahumma musta'an.